Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memaparkan tentang bond analysis and portfolio management strategy. Nah, bond materi tersebut dapat digunakan untuk mengelola investasi secara efektif. Uh, Rangkuman ini akan dibagi menjadi 4 bagian, yaitu strategi manajemen pasif, strategi manajemen aktif, strategi pembiayaan yang sesuai atau match funding, dan strategi imunisasi atau immunize strategi. Yang pertama, strategi manajemen pasif. Strategi ini bertujuan untuk menjaga portofolio obligasi agar selaras dengan tolak ukur tertentu tanpa banyak aktivitas perdagangan. Dua pendekatan utama dalam strategi ini adalah buy and hold, di mana manajer memilih portofolio obligasi berdasarkan tujuan dan batasan klien, kemudian memegang obligasi tersebut hingga jatuh tempo. Strategi ini cocok bagi investor yang menginginkan stabilitas pendapatan tanpa terpengaruh volatilitas pasar. Obligasi yang dipilih biasanya memiliki kualitas kredit tinggi dan jadwal pembayaran yang sesuai dengan kebutuhan investor. Yang kedua ada indexing, yang mana strategi ini mencoba meniru kinerja indeks obligasi tertentu seperti Barclays US Aggregate Bond Index. Manajer portofolio mengalokasikan aset untuk mencerminkan karakteristik indeks seperti kualitas kredit dan durasi. Pendekatan ini menggunakan metode replikasi penuh atau sampling terstratifikasi untuk menyeimbangkan efisiensi biaya dan hasil. Yang kedua ada strategi manajemen aktif. Berbeda dengan pendekatan strategi manajemen pasif, strategi manajemen aktif berfokus pada mengungguli tolak ukur melalui aktivitas perdagangan yang strategis. Ada 3 pendekatan utama dalam strategi ini. Yang pertama, antisipasi suku bunga. Strategi ini didasarkan pada prediksi perubahan suku bunga. Ketika suku bunga diperkirakan meningkat, manajer mengurangi durasi portofolio untuk mengurangi risiko harga. Sebaliknya, jika suku bunga diperkirakan menurun, durasi portofolio ditingkatkan untuk memaksimalkan keuntungan harga. Pendekatan ini sangat sensitif terhadap perubahan pasar dan memerlukan analisis yang mendalam. Yang kedua, ada analisis kredit. Pendekatan ini fokus pada penilaian risiko kredit penerbit obligasi. Obligasi dengan hasil yang tinggi atau high yield bonds seringkali menghadirkan risiko gagal bayar yang besar. Manajer portofolio menggunakan model seperti Z-score untuk mengevaluasi kesehatan finansial penerbit dan memilih obligasi dengan potensi keuntungan yang tinggi yang telah disesuaikan dengan risiko. Yang ketiga ada bond swaps, di mana strategi ini melibatkan pertukaran obligasi untuk meningkatkan kualitas portofolio atau memanfaatkan perbedaan yield. Misalnya, pure yield pick-up swaps digunakan untuk mengganti obligasi berkupon rendah dengan obligasi berkupon tinggi, menghasilkan peningkatan langsung dalam pendapatan. Strategi ketiga adalah strategi pembiayaan yang sesuai atau match funding. Strategi ini adalah bentuk manajemen aset liabilitas di mana arus kas dari obligasi disesuaikan dengan liabilitas investor. Ada 2 pendekatan utama dalam strategi ini, yaitu portofolio khusus dan horizon matching. Portofolio khusus atau dedicated portfolio terbagi menjadi 2 lagi, yaitu ada portofolio yang dicocokkan secara murni, yaitu teknik konservatif yang memastikan arus kas obligasi cocok dengan jadwal liabilitas tertentu. Dan yang kedua ada dedikasi dengan reinvestasi. Pendekatan yang memungkinkan arus kas obligasi yang melebihi kebutuhan liabilitas diinvestasikan kembali untuk memaksimalkan pengembalian. Nah, di horizon matching strategi, di sini menggabungkan dedikasi arus kas dan imunisasi. Aliran liabilitas dibagi menjadi 2 segmen. Yang pertama, mencocokkan liabilitas selama periode awal, sedangkan yang kedua, menggunakan prinsip imunisasi untuk melindungi nilai di masa depan. Pendekatan ini efektif untuk mengatasi pergeseran kurva yield yang tidak sejajar yang menjadi masalah umum dalam imunisasi klasik. Yang keempat ada strategi imunisasi.
Strategi ini bertujuan untuk menghilangkan risiko suku bunga dengan mencocokkan durasi portofolio dengan horizon investasi. Ada dua pendekatan utama, yaitu horizon matching seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, di mana strategi ini memastikan bahwa portofolio menghasilkan arus kas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan liabilitas selama horizon investasi. Dan yang kedua ada imunisasi kontingensi, yang mana strategi ini memberikan fleksibilitas kepada manajer untuk mengelola portofolio secara aktif, asalkan tetap memenuhi batasan utama bahwa portofolio diimunisasi pada tingkat yield yang telah ditentukan. Salah satu elemen penting dalam strategi ini adalah margin keamanan atau safety margin, yaitu nilai portofolio yang melebihi nilai minimum yang dibutuhkan untuk mencapai target akhir. Kesimpulannya, setiap strategi manajemen portofolio obligasi memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Strategi pasif menawarkan stabilitas dan harga rendah, sementara strategi aktif memberikan peluang untuk mengungguli pasar. Strategi pembiayaan yang sesuai dan imunisasi memberikan pendekatan yang lebih terstruktur untuk memenuhi liabilitas investor. Pemilihan strategi yang tepat bergantung pada tujuan investasi, toleransi risiko, dan kondisi pasar. Bagi investor konservatif, pendekatan pasif seperti buy and hold atau indexing mungkin lebih cocok. Sebaliknya, untuk investor agresif dapat mempertimbangkan strategi aktif seperti bond swaps atau analisis kredit untuk memaksimalkan pengembalian. Terakhir, penting bagi manajer portofolio untuk terus memantau perubahan pasar dan menyesuaikan strategi untuk memastikan portofolio tetap selaras dengan tujuan investasi klien. Terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan dulu.